Iya, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? 3A. Oke, masih semangat ya? Iya, kelihatan dari wajah-wajah kalian pada pagi hari ini sangat semangat sekali. Pasti sudah sarapan semua. Coba yang semangat, yang masih semangat katakan saya. Saya. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar seluruh rangkaian pembelajaran hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Bisa dipimpin doa Mbak Ana. Silakan pimpin doa Ya, terlebih dahulu. iya, terima kasih Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih. Setelah itu Bu Mei akan mengabsen satu persatu. Mulai dari Mbak Nisa. Apakah hadir? Ya, Ibu hadir. Iya, Mbak Nita. Hadir, Bu. Mbak Dini. Hadir, Bu. Mbak Desi. Hadir, Bu. Mbak Himda. Hadir, Bu. Mbak Tiwi. Mbak Rizky. Hadir, Bu. Mbak Ana. Hadir. Mbak Meliana. Mbak Meliana di mana? Izin ke toilet tadi, Bu. Oh iya, oke, sepertinya baru ke toilet ya, atau jaringannya ya. Oke, selanjutnya Mbak Alif. Hadir, Bu. Ya, sudah ya, sudah lengkap semuanya. Hanya Mbak Meliana yang mungkin jaringannya terganggu ya. Ya. Hadir, Bu. Oke, Mbak Meliana sudah di tempat. Oke, untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Diharapkan semua anak-anak berdiri. Ya, terima kasih sudah berdiri. Marilah pada hitungan ketiga kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Kasih sayangnya untuk selamanya. Indonesia pusaka, Indonesia kita, Nusa Bangsa dan ya, dipersilakan duduk kembali. Mengapa kita berdiri saat menyanyikan lagu nasionalisme? Karena itu termasuk kita menghargai perjuangan bangsa Indonesia terlebih dahulu. Begitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Ya, pada pembelajaran kali ini Bu Mei akan apakah kelihatan? Terlihat, Bu. Oh, iya. Kelihatan, Bu. Iya, pada kesempatan kali ini Bu Meta akan menjelaskan tentang materi tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan dalam pembelajaran kelima. Iya, sebelumnya anak-anak sudahkah menyiapkan alat tulis? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, harusnya anak sudah
menyiapkan alat tulis serta buku siswa. Buku paketnya ya disiapkan ya. Ya, Bu. Maaf, ini kok keluar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi pangan dan keberagaman individu. Ya, tadi malam Bu Mei sudah share ya LKPD dan bahan ajarnya. Apakah sudah dibaca? Sudah. Iya, sip, pintar sekali. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu setelah membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat menjelaskan isi dari teks teknologi produksi pangan dengan tepat. Yang kedua, setelah membaca dan mengamati isi teks bacaan, siswa dapat mengidentifikasi manfaat dari teknologi produksi pangan dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengetahui isi teks teknologi produksi pangan, siswa dapat menuliskan 4 arti kata sulit dari teks tersebut. Yang keempat, setelah menyimak video keberagaman, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan dari setiap individu dengan tepat. Yang kelima, setelah melakukan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi makna perbedaan setiap individu dan sikapnya dengan tepat. Yang keenam, setelah menyimak penjelasan guru, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan jelas dan tepat. Ya, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Iya, untuk selanjutnya. Ini kira-kira gambarnya siapa? Fotonya siapa ya? Alif, Fotonya Bu Bu. Desi. Bu Desi apa Bu Alif ini? Bu Alif, Ya, Bu. Ibu. Ya, Bu Desi dan Bu Alif ini ya. Ibu ada minum apa itu, Ibu? Iya, ini Itu dia minum ada. apa ya, Bu ya? Gimana? Itu minum apa ya, Nah, gambar? kira-kira minum Minum apa ini? susu. Kalau putih itu minum Oh, apa minum ya? susu. Oke, ini ada anak sedang meminum susu. Nah, ini kira-kira hewan apa saja yang menghasilkan susu? Saya tahu, Bu. Kambing. Sapi, Ibu, sapi. Sapi? Ya, ya, Bu Nisa apa? Kambing. Sapi, apalagi? Kambing, Ibu. Kambing, ya. Kira-kira nutrisi apa saja yang terkandung dalam susu? Susu mengandung Ada apa kira-kira? Bu, kalsiumnya, Bu. Iya, betul sekali. Ada di Susu iklan, ada. Ibu. Susu mengandung kalsium. Iya. Yang ketiga, bagaimana cara membuat susu menjadi awet? Ditaruh lemari es, Bu. Iya, ditaruh di kulkas ya. Iya, pintar sekali. Untuk selanjutnya, siapa yang akan membaca? Siapa? Ibu. Apakah Mbak Desi ini mau membaca? Silakan Mbak Desi. Iya. Iya, Bu, saya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Dalam proses pengolahan susu yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik, itu plastik
biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan Iya. kardus kedap udara. Sudah, Bu. Iya, terima kasih sekali. Lancar sekali ya ini Mbak Desi. Membacanya hebat sekali. Iya, Bu. Oke. Karena les baca dulu, Oh Bu. iya, ternyata di rumah juga les baca ya, Mbak Iya. Desi ya. Oke. Eh, iya, dari bacaan tadi kita telah mengetahui ada beberapa kata sulit. Iya, dari bacaan tadi ya, ada daya tahan, ada teknologi, ada pengemasan, ada kedap udara. Nah, ini mohon untuk anak-anak semuanya secara individu ya, mencari kata-kata sulit ini dalam kamus online. Iya, kamus online itu gimana sih? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oh iya, kamus online itu nanti bisa dicari di Google ya, menggunakan HP kalian di rumah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Iya. Bu. Nanti dari 4 kata sulit ini bisa dicari dari Google ya, bisa dicari pada kamus online. Iya. Bu Meta beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Bisa dimulai dari sekarang. Siap anak-anak? Siap. Ya, Bu. Ya. Ya. Saya sudah selesai, Bu. Saya Sekali, Mbak Himda, Mbak Ana. Oke, sekarang Mbak Himda. Nanti dipresentasikan ya, apa arti dari daya tahan, apa arti dari teknologi dulu. Ya, sekarang bisa disampaikan kepada teman-teman, apa arti dari daya tahan. Ya, daya tahan adalah kemampuan bertahan kemudian teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat sehingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Sudah, Bu? Oke, luar biasa sekali. Teknologi sudah disampaikan? Sudah, Bu. Oke, daya tahan tadi itu adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Iya, ini terkhusus untuk teknologi pangan tadi ya. Iya, selanjutnya teknologi tadi apa? Tadi ilmu pengetahuan yang pelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Iya, pinter sekali Mbak Himda. Lanjut, tadi siapa? Mbak Ana? Iya, Bu. Iya, Ya, pengemasan. bisa dijelaskan ya. Ya, pengemasan itu kegiatan pengamanan untuk makanan atau minuman. Kemudian kalau kedap udara itu tidak dapat ditembus oleh udara sepenuhnya. Iya, pinter sekali. Bu Meta ajari tepuk jempol ya. Seperti ini, tepuk jempol. Jempol, jempol. Good, gitu ya. Tirukan semuanya ya. 1, 2, 3. Tepuk jempol. 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 Good. Iya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, selanjutnya. Iya. Nah, ini dia. Apakah pekerjaan sebagai peternak sapi sama dengan pengolah susu sapi? Siapa yang tahu? Bu Rizky, apakah tahu? Rizky izin ke toilet, Bu. Oh iya, Mbak Dini. Mbak Dini tahu?
Kalau peternak sapi itu yang punya sapi ya, Bu? Iya. Pekerjaannya apa kira-kira Bukan kalau sama itu, peternak Ibu. sapi? Gimana Mbak Nisa? Bukan sama itu, Ibu. Iya. Tidak Sama sama? Beda tahu. Beda. Bedanya apa? Kalau pengolah susu itu dia yang mengolah Oh, susu. yang jualan susu, Ibu. Yang Kalau pengolah yang jualan susu susu yang itu mengolah pedagang susu. susu. Iya. Iya, ini Mbak Nisa sama Mbak Dini ini ya. Oyok-oyokan ini ya. Terus Nah, kalau peternak sapi itu pekerjaannya apa ya? Sapi, Bu. Iya, Jaga sapi, Bu. iya, membersihkan kandangnya, memberikan makan. Iya, itu ya perbedaan pekerjaan dari kedua tadi ya, antara peternak dengan pengolah. Seperti itu ya. Ya, Bu. Ya, selanjutnya ini gambarnya ada berbagai macam profesi. Di sini ada gambar dokter, ada gambar dosen, ada apa ini? Ini ada koki ya di sini ya. Iya, itu merupakan suatu keragaman. Iya, keragaman itu apa sih? Apa itu keragaman, Mbak Alif? Iya, keragaman itu adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Contohnya apa saja? Ragaman profesi, Ya, ragaman suku, ya. dan keragaman adat. Iya, betul sekali Mbak Himda. Lalu selanjutnya, ya ini Bu skip dulu ya. Ini tadi ada kesalahan teknis dalam PowerPoint-nya Bu Mes. Sebentar. Iya, setelah itu mari kita lihat video berikut agar lebih memahami apa itu keragaman. Ya, sebelum mulai videonya, tolong jangan berisik ya. Ini kok pada bicara sendiri? Oke, mungkin kita coba tepuk diam dulu. Begini ya, tepuk diam. Diam, gitu ya. Bisa mengikuti? bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, tepuk diam. Diam. Iya, dengan seperti ini kan bisa diam semua. Perhatikan ya, Bu Mei mau memperlihatkan video menarik. Iya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri.
Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, beragam Iya, tadi adalah video mengenai keragaman di sekitar kita, yaitu tadi videonya keragaman di Indonesia. Iya, kira-kira tadi ada keragaman apa saja ya yang di video ya, Mbak Rizky? Bu, Ya, kira-kira ada keragaman apa saja tadi ya? keragaman budaya ya, Bu. Iya, apalagi? Agama. Ya, apalagi? Apalagi ya, Bu? Lupa, Bu. Ya, rumah, Rumah adat. Oke, Ya. rumah adat. Lanjut yang lain, Mbak Nita. Mbak Nita. Lagi izin Ke Ibu. kamar mandi, Bu. Oh iya, lalu yang lainnya aja, Mbak Nisa. Pakaian Ibu. Oke, pakaian adat juga. Iya. Nah, kira-kira tanya jawab ini ya. Kalau pakaian adat kebaya itu berasal dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, Bu. Dari Jawa, tepatnya Jawa Tengah. Iya, tepat sekali. Ini daerahnya Mbak Himda ya ini ya, Jawa Tengah. Ya, Bu. Nah, Mbak Himda apakah punya kebaya di rumah? Punya, Bu. Dipakai setiap tanggal 4. Oh iya, hebat sekali. Ya, ada lagi tadi
rumah adat yang berasal dari Papua. Kira-kira rumah adat apa ya? Hanoi, Bu, Bu. Hanoi. Ya, Hanoi apa Honai? Honai. Hanoi apa Honai? Hanoi. Honai. Honai apa Hanoi? Yang betul yang Honai. mana? Apa? Iya, yang betul yaitu Honai. Ibu Pratiwi dari Oh, Gorontalo, iya. Ibu. Gimana Mbak Nisa? Ibu Pratiwi dari Gorontalo, dia tahu Ibu dari Gorontalo. Oh iya, Mbak Pratiwi tahu juga. Iya, ini daerahnya Mas Hafid ini ya. Iya, karena rumah adat Honai itu berasal dari Papua. Iya, betul sekali. Nah, ini dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kenapa sih keragaman dalam kehidupan sehari-hari itu harus dipahami? Pentingnya memahami itu karena apa? Apa sebabnya? Biar nggak berantem, Bu. Iya, biar tidak berkelahi. Ada lagi? Kenapa, Bu? Kira-kira gimana? Agar terciptanya rasa Nasionalisme. nasionalisme. Apalagi? Saudaraan. Persaudaraan, betul sekali. Ya, ada lagi satu yaitu rasa toleransi, juga Toleransi. tenggang rasa. Nah, ini di sini ada foto kita ya waktu kemarin 17 Agustus. Iya, ini Mbak Dini memakai topeng ireng. Iya. Lalu Mbak Tiwi memakai kebaya. Iya, lalu Mbak Rizky ini memakai baju polisi. Ya, ini berbagai macam profesi ya yang ada di sekeliling kita. Iya. Nah, pentingnya memahami keberagaman tadi ya. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Nah, apa itu tenggang rasa? Kira-kira apa tenggang rasa? Menghormati perasaan orang lain, Bu. Iya, Mbak Nita betul. Menghormati perasaan orang lain. Iya, ada lagi? Ada lagi? Saling menghargai, Bu. Ya, menghormati, menghargai. Iya, hampir sama ya. Ada lagi toleransi. Ya, itu tadi. Lalu untuk selanjutnya, Bumi tutup dulu. Iya, kalian akan mengerjakan LKPD yang tadi malam sudah Bu Mei share ke grup WhatsApp ya. Ya, bisa dibuka semua LKPD-nya. Sudah, Bu, Sudah bisa. dibuka? Iya, sekarang mohon untuk dikerjakan secara berkelompok. Iya, kelompoknya sudah Bu Mei bagi ya tadi malam ya. Ada kelompok A, B, C, dan D. Ya. Mohon untuk segera mengerjakan LKPD-nya 5 menit dari sekarang. Ya, apakah sudah siap anak-anak? Ya, Bu. Ya, Mbak Alif kenapa tadi? Ngacungkan tangan? Ada yang ditanyakan? Mbak Alif, apakah kurang jelas? Aman ya Mbak Alif ya? Iya. Mohon untuk semuanya bisa sambil mengerjakan. Ya. Sudah? Apakah sudah? Apakah sudah? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang sudah mengerjakan siapa dulu tadi? Yang sudah selesai duluan siapa? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Ya, Mbak Himda.
Ya, bisa dijelaskan ya manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Ada apa saja? Susu sapi itu bisa dinikmati apa? Ya, Terus kedua. gizinya itu terjaga dengan baik. Ya, yang ketiga. Kemudian makanan yang terbuat dari susu sapi menjadi tahan lama. Ya, yang keempat. Dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti keju, yogurt, dan es krim, Bu. Iya, ini enak sekali nih ya pengolahannya. Ada keju, yogurt, dan es krim. Iya, manfaat dari teknologi pangan yang baru saja disebutkan Mbak Hinda itu, yaitu yang pertama susu sapi dapat dinikmati kapan saja. Iya, karena tidak mudah basi berkat teknologi pangan. Lalu yang kedua, gizi yang terkandung dalam susu sapi terjaga dengan baik. Ya, betul Mbak Hinda. Lalu yang ketiga, makanan yang terbuat dari susu sapi menjadi tahan lama berkat teknologi pangan ini. Yang keempat, dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti keju, yogurt, dan es krim. Siapa yang di sini suka keju? Saya, Bu. Bu. Iya. Saya, Bu. Yang suka yogurt? Saya. Oke, enak ya. Ada lagi es krim. Saya, Bu. Enak-enak, mau Bu. Ya, Beli saya, Bu. Bu. Es krim banyak biasanya Mbak Alif sama Mbak Dini sepertinya ini ya. Ya, Bu. Oke, enak sekali. Bu Mei juga suka loh ini. Iya, selanjutnya 3 contoh. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi pangan di sekitar rumahmu. Siapa yang bisa menyebutkan? Bu Meta beri contoh ya. Misalnya tempe. Tempe itu kan terbuat dari kedelai ya. Ya, itu satu contoh tempe. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Kira-kira yang ada di es buah yang kenyal-kenyal itu apa itu? De Coco Bu. Koko. Iya, nata de coco. Nata de Enak coco. sekali. Kira-kira nata de coco terbuat dari apa ya Mbak Nita? Dari lidah buaya ya, Bu. Kurang tepat. Ada yang tahu nata de coco itu terbuat dari apa? Kelapa Bu. Daging kelapa. Nah, air kelapa. Iya, bisa diolah ini menjadi nata de coco. Enak sekali ini. Bu Mei sendiri juga suka ini. Pasti anak-anak juga suka ya. Iya, yang kedua ada lagi apa? Contoh Roti, Bu. roti, betul sekali. Ya, roti terbuat dari apa? Dari tepung. Iya, tepung, gandum bisa. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Keju Bu. Oke, keju bisa. Enak ini keju untuk campuran makanan ya. Iya, ada lagi ya, yogurt. Nah, ini campuran apa itu ya? Campuran yang buah-buah itu ya, apa? Salad ya namanya ya? Iya, enak sekali itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat proyek tentang peta pikiran. Iya, peta pikiran itu mind mapping. Semenarik mungkin berdasarkan 3 contoh teknologi pangan yang kamu ketahui. Ya. Sebelum ke situ, apakah sudah menyiapkan krayon, kertas manila, lalu pensil yang sudah Bu Mei umumkan tadi malam? Sudah, Bu. Oh, Sudah, Bu. sudah membawa semua ya. Oke, bisa disiapkan. Sebelumnya Bu Mei mau tanya, tahukah kamu apa sajakah contoh teknologi pangan di sekitarmu? Ya, tadi sudah kita bahas di atas. Apa saja tadi? Tempe, Bu. Roti, tempe. Ya. Keju. Keju, nata de coco. Nata de coco. Nata de coco. Betul. Roti. Ya, pintar sekali. Ya. Setelah itu kalian akan membuat mind mapping selama 10 menit ya secara individu. Bisa dimulai dari sekarang ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke.
Iya ini. Mbak Dini sudah bagus ini. Ya, warnanya sudah bagus. Ia membuat peta pikirannya sudah bagus. Ada 3 ya. Ini tempenya jadi contoh. Kalian bisa menuliskan yang lain, menggambarkan yang lain. Ini Mbak Desi sudah bagus warnanya. Bu Meta lihat lagi. Ya, Bu. Ya, Mbak Ana sudah. Oh, Mbak Ana kurang jelas ini tulisannya. Iya, nanti kalau warnanya terlalu jelas, nanti tulisannya nggak kelihatan, Mbak Ana ya. Diperbaiki ya, Mbak Ana. Iya, Bu. Ya, ini Mbak Nita sudah bagus. Mbak Alif, ya ini udah mau selesai ya. Oke, sepertinya sudah mau selesai semua. Ini sudah selesai, sepertinya Mbak Dini ya. Mbak Dini bisa untuk presentasi ya kepada teman-teman. Nanti Ya, bisa dibacakan dulu. Silahkan Mbak Dini. Ya, pengolahan teknologi pangan di sekitar rumahku. Yang pertama ada pengolahan keju. Itu mengolahnya dari susu sapi menjadi keju. Kemudian ada pengolahan yogurt. Itu juga dari susu sapi. Itu mengolahnya dari susu sapi menjadi yogurt. Kemudian ada pengolahan kecap. Itu mengolah kedelai menjadi kecap, Bu. Iya, pintar sekali. Berikan tepuk jempol pada Mbak Dini. Tepuk jempol. 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 Good. Ya, tepuk tangan. Oke, iya nanti untuk semuanya saja. Nanti tugasnya bisa difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp grup ya, agar teman-teman bisa melihat semua hasil karya dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Oke. Ya. Bumi keluarkan dulu ya, stop share. Ya. Selanjutnya Bumi akan setelah kita mempelajari tentang apa saja tadi? Apa saja tadi? Keberagaman, Bu. Keberagaman. Teknologi pangan. Oke, tentang teknologi pangan ya. Setelah kita lumayan tahu ya, kalian sudah memahami tentang materi tersebut. Iya, coba untuk mengecek. Bu Meta akan memberikan soal evaluasi berupa Google Form. Linknya sudah Bu Mei upload di Google Classroom. Silahkan bisa dicek ya di Google Classroom. Ya, sudah melihat linknya? Ibu sudah. Oke, sekarang bisa langsung dikerjakan masing-masing. Bu Meta beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya, jangan lupa dikirim ke Google Classroom ya hasilnya. Ini sudah ada beberapa anak yang sudah mengirimkan. Ada beberapa juga yang belum. Ayo siapa aja nih? Tapi sudah Ibu lihat rata-rata semua sudah betul menjawab. Iya, Bu Meta ajari tepuk lagi. Kalau gitu, tepuk W-O-W. Kasih W. Kasih O, kasih O. Wow, gitu ya. Diulangi lagi ya. Ya, Bu. W. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, Bu Meta share screen lagi. Ya, kesimpulan pada materi kita hari ini ya bisa dibacakan, yaitu yang pertama siapa Mbak Nita? Bisa dibacakan? Bu.
1. Teknologi pangan merupakan aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi baik yang diolah maupun tidak diolah yang bersifat baik, aman, dan bergizi. Sudah, Bu? Sekarang yang kedua yaitu Mbak Alif. Silakan dibaca. Iya, yang kedua, contoh teknologi produksi pangan di sekitar rumah yaitu tempe, keju, yogurt, kecap, nata de coco, dan lain-lain. Iya, betul sekali. Yang Mbak Alif dan Mbak Nita tadi ya. Untuk yang ketiga, Mbak Tiwi sekarang. Ya, contoh keberagaman yang ada di sekitar yaitu keberagaman prosesi, rumah adat, suku, tarian, agama, bahasa, dan lain-lain. Sudah, Bu. Bahasa ya, Bu Mei ngetiknya kurang B itu. Iya, pinter sekali udah bisa membaca langsung bahasa gitu ya. Oke. Begitu kesimpulannya sudah dibacakan. Bagaimana perasaan kalian hari ini, anak-anak? Senang, Bu. Senang, Bu. Ada yang sedih atau bingung? Tidak, Bu. Iya, pinter semuanya. Senang semua ya, tetap semangat. Bu. Yang masih semangat katakan saya. Saya. Belum kedengeran, yang masih semangat katakan saya. Saya. Iya, padahal sudah, tapi sudah mau selesai ya. Semangatnya tetap ya. Oke, sebelum kita menutup materi pada hari ini, bisa dipimpin doa ya, Mbak Alif ya. Iya, Bu. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Alif. Iya. Mungkin sekian yang dapat Bu Mei sampaikan materi pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga semua selalu sehat, walafiat, dan tetap semangat. Oke. Sekian dari Bu Mei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.